Saya udah bolak-balik sampaikan ya kepada teman-teman media. Kalau kita berangkat dari Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, di situ ada pasal yang memang memberikan kewenangan untuk merehabilitasi setiap pengguna narkotika. Ya, itu catatannya buat pengguna. Pasalnya udah jelas, pasal 27 itu. Nah, bagaimana kalau seseorang itu melakukan tindakan berulang-ulang? Berarti yang saya anggap kalau sudah pernah ketangkap dan sudah pernah direhabilitasi, itu berarti ada kegagalan tertentu dalam rehabilitasi yang pertama. Dan yang kedua, kenapa sampai ketiga kali? Kan sudah jelas diatur di Undang-Undang 35. Bagi setiap orang korban penyalahgunaan narkotika supaya melaporkan diri ke aparat yang berwenang, dalam hal ini BNN. Nanti BNN lah yang merehabilitasi, membuat mengasesmen bagaimana supaya dia tidak kambuh daripada kecanduan itu, direhabilitasi. Rehabilitasi itu kan ada rehabilitasi medis, non medis, spiritualnya itu ya perlu juga, dan pola pergaulan. Kalau saya sih setuju ya, setiap pengguna narkotika karena mereka adalah merupakan korban, direhabilitasi. Tetapi ada tetapinya. Kalau memang itu tindakan sudah berulang-ulang, bahkan barang buktinya melebihi dari kewajaran, saya kira itu patut dicari tahu ada apa dan siapa yang mensuplai dia. Ini yang perlu dicari tahu sama aparat penegak hukum nih. Jangan putus hanya di dia aja dong. Kan pasti ada permintaan, baru ada subsidi. Dari mana? Itu yang perlu diurai sekarang nih. Kenapa? Dan kalau katakanlah melebihi daripada batas-batas yang ditoleransi oleh Undang-Undang 35 itu, ya silakan ditelusuri. Nah, kalau misalnya sampai seseorang menyimpan narkotika melebihi daripada hal-hal yang diatur, norma yang diatur dalam aturan, patut dicurigai dong. Bagaimana? Kenapa kamu sampai menyimpan sekian? Kalau di atas 1 gram, itu udah jelas, beda ancamannya. Maksimum 1 gram loh. Itu pun dia harus bisa dibuktikan bahwa dia memang salah satu pecandu. Dan kalau mau direhabilitasi, dia harus melaporkan diri. Baik keluarganya atau dia, Pak, saya ini penyalahguna narkotika, tolong saya di asesmen supaya didetok, direhabilitasi, jangan lagi dia kecanduan. Rehabilitasi itu macam-macam. Bisa nanti dia dilokalisir, jangan gabung-gabung sama orang yang memang sudah terbiasa dengan seperti itu. Macam-macam. Jadi secara prinsip saya bilang kalau namanya korban penyalahgunaan narkotika wajib hukumnya direhabilitasi. Tetapi jangan gara-gara ada pasal rehabilitasi lantas itu dijadikan menjadi alasan untuk pembenar, tidak bisa. Apalagi sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, berarti Anda itu namanya bukan kapok. Itu loh. Jadi itu perlu dicari tahu akar masalahnya. Silakan libatkan semua para tokoh ya ahli-ahli psikotropika, narkotika. Kenapa sih orang jadi kecanduan seperti apa sih detoknya itu supaya dia nggak kecanduan? Itu perlu dicari tahu. Saya bilang kemarin ada lagi kayak salah satu artis kayak Ibra ketangkap lagi. Terus ada Ahmad Dhani sebelumnya. Ini berarti kan ada kegagalan rehabilitasi menurut saya. Berarti ada pola-pola penanganan yang memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Coba deh, harus dirubah deh, dicari tahu akar masalahnya seperti apa. Dan menurut saya ini orang yang memanfaatkan ini yang perlu harus dicari nomor 1. Katakanlah dari siapa disediakan itu narkotika, dari mana diambil, babat habis. Apapun ceritanya nggak boleh narkotika beredar di Indonesia karena itu merusak generasi bangsa, merusak mental orang, masa depannya mau apa kalau begitu. Jadi ini sudah terulang-ulang. Negara harus hadir, harus betul-betul mengkaji apa sih, panggil dong orang-orang yang memang punya kepentingan dalam hal itu. Usut tuntas, cari akar masalahnya, itu yang paling utama. Ada catatan-catatan kita, kalau sudah berulang-ulang, ya kan dia tidak melaporkan diri, ya saya kira kalau terus-terusan direhabilitasi itu merepotkan. Bisa dihukum, ya kan? Apalagi tidak memberitahukan loh.
Kalau dia memberitahukan, Pak, maaf, kalau saya nggak konsumsi, saya harus badan saya begini. Kasih tahu dong. Tapi kalau diam-diam aja, ya kita jadi curiga, ada apa sih semua kan gitu. Berarti kamu nggak mau berubah. Itu namanya merepotkan orang, merepotkan negara. Emang rehabilitasi biayanya kecil? Nggak kecil, banyak itu. Banyak yang harus dipikirkan. Saya nggak mau karena adanya rehabilitasi, lantas itu dijadikan menjadi alasan untuk pemberat. Nggak bisa. Kalau sudah berulang-ulang, menurut saya sudah hukum aja. Ada alasan pemberat, menurut hukum ada. Kayak residivis, itu kan ada alasan pemberat ditambah sepersekian gitu. Ada rumusannya itu. Baik polisi, jaksa, hakim udah tahu semua itu. Itu bukan cerita baru lah. Jadi alasan pemberat itu ada, alasan pemaaf juga ada. Kalau sekali ketangkep, ya kita pantas dong kita maafkan. Tapi kalau udah berulang-ulang, apa namanya? Berarti udah kebiasaan, udah pola, udah mindset, susah untuk dirubah itu. Jadi kembali lagi harus dicari akar masalahnya, jangan dibiarkan begitu aja. Harus ada pengaturan yang jelas. Sampai berapa lama dia bisa direhabilitasi? Harus juga ada punishment dong. Itu loh, ada batasan dong. Jangan nanti juga saya direhab, nggak begitu. Itu namanya nggak memberikan solusi yang tuntas, nggak memberikan pembelajaran. Harus kita berikan pembelajaran kepada masyarakat siapapun dia. Karena orang yang terlibat narkotika itu, mengkonsumsi narkotika, siapapun bisa. Ya, bukan hanya rakyat biasa, dari pejabat sampai non pejabat ada semua. Kan Anda lihat sendiri di TV itu rame itu. Itu aja saya kira. Harus ada aturan yang lebih tegas. Silakan bikin batasan, katakanlah pemerintah bikin atau DPR bikin maksimum 2 kali. Kalau sudah di atas itu berarti nggak pantas untuk ditoleransi. Harus ada. Itu saya kira.